apa ya? Tenang. Habis tes intelijensi. Oke. Setelah kita tadi udah ngerjain tes intelijensi, masih ada satu tes lagi nih. Ada tes yang namanya tes bakat. Ada yang tahu atau udah pernah laksanain tes bakat? Belum. Ya, saya udah pernah. Belum. Oke, karena belum pada pernah ya untuk mengikuti tes bakat, Ibu akan catat sedikit bahwa tes bakat itu adalah tes yang digunakan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh individu gitu. Jadi ini nanti ada sekitar 6 buku tes dan 2 buku tes di antaranya ada 2 subtes seperti itu. Oke. Ibu akan bagikan lembar jawabnya dahulu ya untuk tes yang pertama. Bisa diisi ya nanti untuk identitasnya. Identitasnya identitas sendiri apa identitas bapak? Identitas sendiri dong, masa identitas bapak. Tes bapak. Oke, Ibu akan bagikan buku tesnya ya. Nggak boleh disentuh dulu, nggak boleh dibuka. Boleh dong. Bisa dilihat apakah itu benar tes kemampuan skolastik. Benar. Oke, bisa dibuka di halaman selanjutnya. Saya akan bacakan petunjuk umum. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui bagaimana Anda menyelesaikan tugas-tugas pelajaran yang diperlukan di sekolah dan atau di perguruan tinggi. Kedua, jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Ketiga, tes ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian 1 tes kemampuan berpikir verbal dan bagian 2 tes kemampuan berpikir numerikal. Jangan mengerjakan bagian 1 atau bagian 2 sebelum diperintahkan oleh petugas. Yang keempat, jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Yang kelima, apa yang harus dikerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Dan terakhir, jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, jangan berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Bisa dibuka halaman selanjutnya. Saya akan bacakan petunjuk cara mengerjakan tes ini. Oke, setiap soal dalam tes ini merupakan sebuah kalimat yang tidak lengkap. Artinya, kata pertama dan terakhir dihilangkan. Tugas Anda adalah melengkapi kata-kata yang dihilangkan itu dengan salah satu di antara pasangan kata yang tersedia. Pilihlah pasangan kata yang paling tepat sehingga jika kata pertama dan terakhir dari pasangan kata itu diisikan pada bagian pertama dan terakhir dari soal itu, maka akan menjadi kalimat yang lengkap, betul, dan masuk akal. Bila Anda sudah memilih salah satu pasangan kata itu, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E di dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pasangan kata yang Anda pilih itu. Contoh pertama, kalimat tidak lengkap. Titik-titik berhubungan dengan air, sebagaimana makan berhubungan dengan titik-titik. Pasangan kata A, gadis industri, B, kaki musuh, C, mengalir mengendarai, D, minum nasi,
E. Minum musuk. Jawaban yang betul untuk soal itu adalah pasangan kata D. Minum nasi. Sehingga kalimat itu berbunyi minum berhubungan dengan air sebagaimana makan berhubungan dengan nasi. Berilah tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban sebagai berikut. Contoh yang kedua, kalimat tidak lengkap. Titik-titik berhubungan dengan siang hari sebagaimana makan pagi berhubungan dengan titik-titik. Pasangan kata A. Makan siang sudut, B. Makan siang pagi hari, C. Matahari bergembira, D. Pintu sudut, E. Sopan pagi hari. Bisa dibalik halaman berikutnya. Jawaban yang betul untuk soal itu adalah pasangan kata B. Makan siang pagi hari. Sehingga kalimat itu berbunyi makan siang berhubungan dengan siang hari sebagaimana makan pagi berhubungan dengan pagi hari. Berilah tanda silang pada huruf B dalam lembar jawaban sebagai berikut. Contoh yang ketiga, kalimat tidak lengkap. Titik-titik berhubungan dengan satu, sebagaimana kedua berhubungan dengan titik-titik. Pasangan kata A. Dua tengah-tengah, B. Hujan api, C. Pertama api, D. Pertama dua, E. Ratu gunung. Jawaban yang betul untuk soal itu adalah pasangan kata D. Pertama kedua. Sehingga kalimat itu berbunyi pertama berhubungan dengan satu, sebagaimana kedua berhubungan dengan dua. Berilah tanda silang pada huruf di dalam lembar jawaban sebagai berikut. Oke. Dalam tes ini ada 50 soal. Untuk mengerjakannya disediakan waktu 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin tentang suatu jawaban, pilihlah salah satu pasangan kata yang terbaik atau paling benar menurut perkiraan Anda. Oke, saya akan menyeting waktunya ya. Dan kalian bisa memulainya ketika saya bilang mulai. Mulai. Oke, aku sudah selesai. Untuk jawaban sudah selesai ya. Untuk jawaban bisa ditaruh di tepi pojok ya. Oke, saya akan ambil ya. Nggak apa-apa, udah tepi meja gitu. Oke, selanjutnya saya akan bagikan untuk tes yang kedua. Lembar jawaban untuk subtes yang kedua. Langsung diisi identitasnya ya, Bu? Iya, seperti tadi bisa diisi identitasnya. Kan bisa kayak gini kali ada semuanya. Pasti kalian pada bisa. Kan kita nggak stop tinggalnya. Padahal bisa kayak gini loh. Biar kenapa sih? Apakah udah selesai untuk pengisian identitasnya? Oke, bisa dibuka di bagian berpikir numerikal dan bisa langsung dibuka di petunjuk cara mengerjakan. Apakah sudah? Sudah. Saya akan bacakan petunjuk cara mengerjakannya. Dalam tes ini ada 40 soal terhitung. Untuk setiap soal sudah disediakan 5 pilihan jawaban. Pilihlah salah satu dari antara kelima jawaban itu sebagai jawaban dari setiap soal. Dan berilah tanda silang pada salah satu huruf dalam lembar sesuai dengan huruf di muka pilihan jawaban yang Anda pilih. Jika Anda tidak mendapatkan suatu jawaban yang benar dari antara 4 pilihan jawaban pertama, A, B, C, dan D, pilihlah E sebagai jawaban Anda. Pilihan E yaitu semuanya salah. Untuk suatu soal yang berarti tidak ada satupun di antara 4 pilihan jawaban pertama yang betul. Buatlah perhitungan Anda dalam kertas buram dan perkecillah pecahan-pecahan sampai batas terendah. Bisa diperhatikan contoh yang pertama. Soal, jumlahkan 13 ditambah 12. Pilihan jawaban A 14, B
B 25, C 16, D 54, E semuanya salah. Jawaban yang betul untuk soal itu adalah pilihan jawaban B, yaitu 25. Jadi, berilah tanda silang pada huruf B dalam lembar jawaban sebagai berikut. Contoh yang kedua, soal kurangkanlah 30 dengan 20. Bisa dibalik. Pilihan jawaban A 15, B 26, C 16, D 8, E semuanya salah. Jawaban yang betul untuk soal itu dari antara 4 pilihan jawaban pertama tidak ada satupun. Jadi pilihan-pilihan jawaban A, B, C, dan D semuanya salah. Karena itu berilah tanda silang pada huruf E. Semuanya salah dalam lembar jawaban sebagai berikut. Oke, ingatlah tiap jawaban harus diperkecil sampai batas yang terkecil. Bila ada jawaban antara 1/1/2 dan 1/2/4, maka yang betul 1/1/2. Dalam tes ini ada 40 soal. Untuk mengerjakannya disediakan waktu 35 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Saya akan atur waktunya. Dan bisa dimulai ketika saya bilang mulai ya. Oke, waktu selesai. Ya ampun, Jawaban jawaban. tidak apa-apa ya. Nanti bisa dioptimalkan di tes berikut. Aku aja udah selesai. Ada, masih ada. Kan Tina juara 1 lomba. Wow, keren ya. Ada. Internasional. Wow. Jangan bisa dimasukkan ke dalam buku tes ya. Ada kan kita? Saya akan OS kan apa? OS Nah. bilangnya yang internasional. OSI. 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 Baru tahu. Ya. Kalau aku mah udah mau tes kalian mau nyemplung. Apa bener? Saya juga udah males nangkepin gue. Aku mikir tadi inget-inget nanti abis ini gini. Oke, untuk lanjut ya. Ya, Untuk tes yang kedua, saya akan bagikan lembar jawaban dan kalian seperti tadi bisa diisi untuk identitas. Selamat ya, Bu. Enggak bisa, emang bisa. Ngantuk ya, Mak? Aduh, aku. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, akan Ibu bagikan untuk buku tes yang kedua. Dan dibuka terlebih dahulu ya. Ini buka sama kayak. Oh, jadi kayak gitu sekarang ibu kok Emang. Oke, bisa dilihat apakah itu benar tes berpikir abstrak. Kalau benar bisa dibuka ke halaman berikutnya. Saya akan bacakan petunjuk umum untuk tes ini. Yang pertama, tujuan tes ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh Anda mengerti dan memecahkan soal-soal yang tidak berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau angka-angka, tetapi yang berupa gambar atau pola tertentu. Yang kedua, jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Yang ketiga, janganlah sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Yang keempat, apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Bisa dibuka halaman selanjutnya, saya akan bacakan untuk
petunjuk cara mengerjakannya. Dalam tes ini, Anda akan mendapatkan sederetan pola atau gambar seperti terlihat pada contoh di bawah ini. Setiap deretan merupakan suatu masalah. Ada dua macam deretan, yaitu di sebelah kiri, deretan yang terdiri dari 4 gambar yang disebut deretan soal. Di sebelah kanan, deretan yang terdiri dari 5 gambar disebut deretan pilihan jawaban. Gambar-gambar dari deretan soal itu merupakan urut-urutan. Anda diminta memilih salah satu di antara 5 gambar deretan pilihan jawaban yang akan merupakan gambar berikutnya seandainya gambar deretan soal itu dilanjutkan dengan gambar yang kelima. Contoh nomor 1, perhatikanlah gambar-gambar garis dari dalam deretan soal itu semakin condong ke kanan. Dalam kotak pertama, garis itu berdiri tegak dan bila Anda berpindah dari kotak kiri ke kotak kanan, maka garis-garis itu semakin condong. Dalam kotak kelima garis itu akan terlihat data. Yang manakah di antara 5 gambar garis dari deretan pilihan jawaban yang dapat merupakan kotak kelima dari deretan soal itu? Jawabannya adalah kotak D, garisnya datar. Untuk menjawab soal itu, Anda tidak boleh memberi tanda atau coretan apapun pada buku tes ini. Berikan jawaban Anda pada lembar-lembar tersendiri dengan cara memberi tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah gambar yang merupakan jawaban soal yang bersangkutan. Untuk contoh di atas, huruf D pada lembar jawaban diberi tanda silang sebagai berikut. Bisa dibalik. Untuk soal contoh nomor 2. Pelajarilah kedudukan titik hitam dari deretan soal itu. Perhatikanlah bahwa ia bergerak dari sudut yang satu ke sudut yang lain, searah dengan putaran jarum jam, yaitu sudut kiri atas, sudut kanan atas, sudut kanan bawah, sudut kiri bawah. Di mana kedudukan berikutnya, ia akan kembali ke sudut kiri atas, bukan? Jadi, jawabannya ada gambar kotak B, sebagaimana pada lembar jawaban sebagai berikut. Ingatlah, Anda hanya diharuskan memilih salah satu saja dari antara 5 gambar yang ada di dalam deretan pilihan jawaban. Anda diberi waktu 25 menit untuk mengerjakan seluruh soal dalam tes ini. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin mengenai suatu jawaban, ambillah salah satu jawaban pilihan yang terbaik atau paling benar menurut pikiran Anda. Oke, saya akan atur waktu. Bisa kalian mulai ketika yang mulai. Waktu selesai. Untuk lembar jawaban bisa dimasukkan di buku tes ya. Akan ambil buku tes beserta jawabannya. main Roblox sampai hitam putih sih kamu ini. Saya zebra. Saya zebra. mau pakai masker aja. Jangan bawa koyo. Apotek lagi. Nggak mau jangan kasih apa. Guys, selanjutnya saya akan bagikan lembar jawabannya terlebih dahulu. Bisa diisi identitasnya ya. Iya mas. Gimana sih bisa ngisi apa? Kamu bisa nulis kebalik ya? Bisa. Pasti salah semua. Astagfirullah. Lihat nih, aku punya. Oh iya, kan kita satu sekolah. Iya. Kalau sudah selesai, Sudah. saya akan bagikan buku tesnya. Jangan dibuka terlebih dahulu ya. Ini kan boleh. Boleh kak, cuma dipegang dan dibuka terlebih dahulu. Dipegang aja, nggak boleh dibuka. Dan dibuka terlebih dahulu. Nggak boleh dong. Oh,
bisa dicek apakah benar itu buku tes relasi ruang. Oke, jika benar bisa dibuka halaman selanjutnya. Saya akan bacakan petunjuk umumnya. Baik, tujuan tes ini ialah untuk mengetahui kemampuan saudara untuk mengerti dan memecahkan soal-soal berupa bangunan 3 dimensi. Kenapa ya? Nah, saya lanjutkan ya. Tapi salah membuka. Maaf Ibu. Saya lanjutkan. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali saudara membuat tanda-tanda, coretan-coretan, atau tulisan-tulisan apapun dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang diminta kepada saudara untuk dikerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah dengan secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika saudara tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Jadi buka halaman selanjutnya, saya akan bacakan petunjuk cara mengerjakannya. Sudah? Sudah. Petunjuk cara mengerjakan. Tes ini terdiri atas pola-pola yang dapat dilipat-lipat menjadi bangunan-bangunan 3 dimensi. Pola-pola itu selalu menunjukkan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Setiap soal terdiri atas sebuah pola di sebelah kiri yang disertai 4 buah bangunan 3 dimensi di sebelah kanan yang merupakan pilihan-pilihan jawaban. Hanya satu dari keempat pilihan jawaban itu yang merupakan jawaban untuk soal yang bersangkutan. Tugas Anda ialah memilih salah satu dari keempat bangunan 3 dimensi itu yang merupakan bangunan yang dibentuk dari pola yang bersangkutan. Perhatikanlah 2 buah contoh berikut. Contoh nomor 1. Yang manakah di antara 4 bangunan 3 dimensi di atas, A atau B, atau C, atau D, yang dapat dibentuk dari pola yang bersangkutan? Tampak dengan jelas bahwa A atau B bukan yang terbentuk dari pola itu, sebab keduanya tidak cocok bentuk dan ukurannya. C adalah yang betul, sebab cocok bentuk dan ukurannya. Sedangkan D tidak cocok bentuk maupun ukurannya. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf C dalam lembar jawaban sebagai berikut. Sekarang perhatikan contoh nomor 2 berikut. Dalam contoh ini, di samping bentuk dan ukurannya harus diperhatikan pula warna dari bagian-bagiannya. Perhatikan bahwa bila pola di sebelah kiri itu dibentuk, maka bangunan 3 dimensinya harus mempunyai 3 permukaan yang berwarna abu-abu. 2 di antara permukaan-permukaan itu akan merupakan permukaan-permukaan yang lebar dari sebuah kotak. Salah satu di antaranya, saya dibuka selanjutnya, dapat merupakan atas atau bawah. Permukaan abu-abu yang lain akan merupakan permukaan yang sempit di ujung kotak itu. Contoh nomor 2. Apabila diperhatikan, keempat bangunan 3 dimensi dalam contoh di atas itu benar semuanya bila dilihat dari segi bentuknya. Akan tetapi hanya satu yang benar bila dilihat dari segi warna bagian-bagiannya. Perhatikan keempat buah bangunan 3 dimensi itu. Bangunan 3 dimensi A salah, sebab permukaan atas yang seharusnya abu-abu tidak berwarna abu-abu. Sebaliknya, permukaan samping yang panjang dan sempit yang seharusnya tidak abu-abu malahan berwarna abu-abu. Bangunan 3 dimensi B juga salah, sebab permukaan atas yang seharusnya berwarna abu-abu tidak berwarna abu-abu. Warna ujung kotak tidak menjadi soal, sebab boleh jadi ujung yang berwarna abu-abu adalah ujung yang tidak kelihatan dalam gambar. Bangunan 3 dimensi C juga salah, sebab meskipun permukaan atas dan salah satu ujung kotak memang benar seharusnya berwarna abu-abu, akan tetapi sisi kotak seharusnya tidak berwarna abu-abu sesuai dengan pola dalam contoh soal. Bangunan 3 dimensi D merupakan pilihan jawaban yang benar. Permukaan atas abu-abu dan permukaan ujung yang sempit juga abu-abu, yang kebetulan menghadap saudara. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban sebagai berikut.
Ingatlah bahwa bagian-bagian yang tampak dalam pola-pola harus selalu merupakan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Dalam mengerjakan tes ini, maka pelajarilah setiap soal dengan seksama. Tentukanlah bangunan 3 dimensi yang secara betul dibentuk oleh pola yang bersangkutan. Berilah jawaban saudara pada lembar jawaban dengan jalan memberi tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah bangunan 3 dimensi yang saudara pilih itu. Jangan memberi tanda silang atau tanda-tanda lain dalam buku tes ini. Untuk mengerjakan tes yang terdiri dari 60 soal ini disediakan waktu sebanyak 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika dalam mengerjakan sesuatu soal saudara kurang begitu yakin akan jawabannya, pergunakanlah taksiran yang baik menurut pendapat saudara. Bisa dibuka, saya akan atur waktunya dan bisa dikerjakan juga saya bilang mulai. Baik, waktu selesai. Untuk jawaban bisa dimasukkan ke dalam buku tes. Ambil. Alhamdulillah ya Allah. Makasih Bu. Iya. Masih ada 2 soal. 2 tes. 2 soal. Tes yang berikutnya saya akan bagikan lembar jawaban dan kalian bisa mengisi identitasnya terlebih dahulu seperti tes-tes yang sudah dikerjakan kalian tadi. Apakah sudah selesai untuk pengisian identitas? Sudah. Baik, saya akan membagikan buku tes. Jangan diintip, jangan dibuka. Iya, Teh. Iya, tadi saja. Wah, Mevandi. Tapi pasalnya yang di sekolah itu ada lebih tuh. Oh, itu nomor ini. Kayak gimana kalau alumni OSI itu ya tahu-tahu. Asik, justice. Oke, bisa dilihat apakah itu benar buku tes kemampuan mekanik. Benar. Apabila sudah benar, kalian bisa buka di halaman pertama. Saya akan bacakan petunjuk umum. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui pengertian Anda mengenai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mendasari cara kerja alat-alat perkakas, listrik, mesin, dan peristiwa alamnya. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Bisa dibuka halaman selanjutnya. Saya akan membacakan petunjuk cara mengerjakan. Tes ini terdiri dari sejumlah gambar dan pertanyaan tentang gambar tersebut. Lihatlah contoh gambar X pada halaman ini.
Contoh E memperlihatkan gambar dua orang pria yang membawa bagian mesin di atas sebuah papan. Pertanyaan, orang manakah yang merasakan beban yang lebih berat? Apabila sama berat beban yang dirasakan, berilah tanda silang pada huruf C. Jawabannya adalah B, yang merasakan beban lebih berat, karena letak beban itu lebih dekat kepadanya bila dibandingkan dengan A. Karena itu, pada lembar jawaban Anda harus memberi tanda silang pada huruf B sebagai berikut. Sekarang lihatlah contoh Y. Pertanyaan berbunyi, manakah yang lebih berat? Karena gambar Y menunjukkan keadaan yang seimbang, maka tentu saja A dan B sama beratnya. Oleh karena itu, Anda harus memberi tanda silang pada huruf C dalam lembar jawaban sebagai berikut. Bisa dibuka selanjutnya. Pada halaman-halaman berikut ini terdapat gambar-gambar dan pertanyaan-pertanyaan. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, perhatikanlah setiap gambar dengan seksama, dan berilah jawaban Anda pada lembar jawaban. Jangan lupa bahwa untuk setiap pertanyaan ada 3 kemungkinan pilihan. Tes ini terdiri dari 68 soal. Untuk mengerjakannya diberikan waktu 30 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin terhadap suatu jawaban, berilah tanda silang pada pilihan yang menurut pikiran Anda paling baik. Oke. Bisa mulai seperti saya bilang, mulai. Oke, waktu selesai. Ya untungnya cuma 5 lagi loh. Waktu selesai ya. Untuk jawaban bisa dimasukkan ke dalam Kurang satu sebentar, asal ah. Udah. Asal. Kurang. Asal. saya akan mengumpulkan tugas ini. Kurang. Masih ini tes yang terakhir. Bentar ya. Oke, ini adalah tes yang terakhir. Saya akan bagikan lembar jawaban seperti tes-tes yang sebelumnya. Kalian bisa isi identitas untuk tes ini. Oh iya. Sudah. Gitu. Nah, OS itu beda. Berarti jawabnya dibalik. Biasanya artinya apa? Salah Jawa ya? Oh. Ini anak Google gitu ya? Ya, coba tes assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kamu bisa ya lo selalu pakai bahasa Inggris? Gampang. Oke, saya akan bagikan buku soal untuk tes yang terakhir ini. Itu jangan buka terlebih dahulu ya sebelum diperintahkan. Siap Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, bisa dicek apakah itu benar tes kecepatan dan ketelitian klerikal. Sudah benar. Apabila sudah benar bisa dibuka halaman selanjutnya dan saya akan bacakan petunjuk umum. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui kecepatan dan ketelitian Anda dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sangat diperlukan di kantor-kantor, laboratorium ilmiah, toko-toko, dan di tempat kerja lain yang memerlukan kecepatan dan ketelitian. Caralah membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan.
Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Saya buka karena berikutnya saya akan jelaskan petunjuk cara mengerjakan. Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan dan ketelitan Anda dalam membandingkan pasangan-pasangan huruf dan atau angka. Oleh karena itu, soal-soal dalam tes ini terdiri dari pasangan huruf dengan huruf, huruf dengan angka, atau angka dengan angka. Huruf-huruf tersebut kadang-kadang merupakan huruf besar, kadang-kadang merupakan huruf kecil. Setiap soal terdiri dari 5 pasangan huruf atau angka yang dimaksud. Salah satu dari kelima pasangan tersebut digarisbawahi. Dalam lembar jawaban, pasangan-pasangan huruf atau angka dari tiap soal dicetak kembali, akan tetapi dengan urutan yang berbeda. Cara mengerjakan tes ini adalah dengan mencari pasangan huruf dan atau angka yang bergaris bawah dari setiap buku di buku tes ini. Kemudian menemukan pasangan yang serupa di lembar jawaban. Selanjutnya, di lembar jawaban berilah tanda silang di bawah pasangan huruf dan atau angka yang serupa dengan pasangan huruf dan atau angka yang bergaris bawah di buku tes ini untuk tiap soal yang bersangkutan. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Nomor 9, A besar, B besar digarisbawahi, A besar, C besar, A besar, D besar, A besar, E besar, A besar, F besar. Jawaban: A besar, C besar, A besar, E besar, A besar, F besar, A besar, D besar disilang, A besar, D besar. Keterangannya benar. Bisa diperhatikan nomor 12, A besar, A kecil, B besar, A kecil, B kecil, A besar digarisbawahi, B besar, A besar, B kecil, B besar. Untuk jawabannya, A besar, A kecil, B kecil, A besar, B kecil, B besar, B besar, A kecil, B besar, A besar disilang. Keterangan salah. Bila Anda selesai mengerjakan bagian 1, sebelum waktu yang disediakan berakhir, periksalah kembali pekerjaan Anda. Janganlah meneruskan ke bagian 2 sebelum diperintahkan. Untuk mengerjakan tiap bagian yang terdiri dari 100 soal, disediakan waktu sebanyak 3 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin mengenai suatu jawaban, ambillah salah satu pilihan jawaban yang terbaik atau paling benar menurut perkiraan Anda. Bisa dibuka, silakan nyeting dan kalian bisa mulai ketika mulai. Waktu selesai. Tuh jawaban ditaruh meja aja. Karena masih ada satu tes lagi yang bagian 2 itu. Iya, terakhir itu buku tesnya ya. Masih ada 2 bagian. Saya akan mengambil jawabannya. Bisa ditulis terlebih dahulu, jangan dikerjakan dulu ya. Baik, siap. Maaf ya Ibu. Iya, Kak Bapak. Apakah sudah selesai untuk pengisian identitas? Sudah. Karena ini petunjuknya sama yang tes tadi, jadi saya akan langsung men-timernya ya, langsung mulai. Waktu selesai. Sudah. Yes, Jawaban bisa dimasukkan di buku tes ya.
Iya, udah selesai. Alhamdulillah. Yes, bisa main kelompok. Main juga mau. pinter. Bu, dia mau sebelum lagi, Bu. Bu. Iya. Maaf ya, benar. Oke, jadi Mbak Vera mau lagi? Masuk mulu katanya. Waduh. Nggak bosan kah? Bosan. Oke, udah selesai untuk tesnya. Untuk jawabannya, untuk hasil tesnya nanti kalian bisa peroleh dari guru BK. Dan untuk kayak waktunya membutuhkan 7 hari kerja. Seperti itu. Oke. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi